Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar MSI bersama meraih sukses? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bunda Fitria di channel Bunda Fitria. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar MLM. Dasar-dasar MLM ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya, terutama buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis MLM. Karena apa? Karena ketika kita tidak tahu kita itu sedang menjalankan bisnis yang seperti apa, maka kita akan kesulitan nanti ke depannya ketika kita menemukan prospek atau calon member di mana mereka adalah orang-orang yang anti MLM atau orang yang kontra terhadap MLM. Jadi simak terus video ini sampai habis ya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu MLM. Jadi MLM itu adalah sebuah singkatan berasal dari bahasa Inggris, artinya multi level marketing. Multi artinya banyak, level artinya jenjang atau tingkat, dan marketing adalah pemasaran. Jadi MLM adalah multi level marketing yang artinya pemasaran berjenjang banyak. Nah, menurut Wikipedia, pengertian multi level marketing adalah sebuah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumennya sekaligus sebagai mitra usaha atau sebagai distributor secara langsung. Seperti itu pengertian MLM. Terus ada juga yang menyebut MLM itu sebagai network marketing. Benarkah MLM itu network marketing? Ya, coba kita bahas tentang apa sih pengertian network marketing. Network marketing, network itu artinya jaringan kerja, sedangkan marketing itu pemasaran, artinya sebuah jaringan kerja yang melakukan kegiatan pemasaran. Nah, di sini artinya adalah sekelompok orang atau sekelompok komunitas yang dimana di dalamnya itu terdapat orang-orang yang terbentuk dalam sebuah jaringan kerja, di mana mereka itu melakukan kegiatan pemasaran yang sama. Jadi misalkan sebagai contoh, teman-teman mitra-mitra MSI kalau lagi ada home sharing, kumpul-kumpul, nah itu bisa disebut sebagai network marketing atau sebuah jaringan pemasaran. Seperti itu. Lalu ada yang mengatakan atau menyebutnya MLM itu sebagai direct selling. Nah, sebenarnya direct selling itu artinya apa sih? Direct selling itu juga berasal dari bahasa Inggris, artinya direct itu langsung, sedangkan selling itu penjualan. Artinya penjualan secara langsung. Langsung yang seperti apa di sini? Artinya sistem penjualan atau metode penjualan yang dilakukan langsung atau ditawarkan langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara, baik itu toko, swalayan, apotik dan lain sebagainya. Jadi langsung dari mitra usaha ke calon konsumen. Lah, MLM di sini sebenarnya merupakan bagian dari direct selling itu sendiri. Direct selling itu dibagi menjadi dua, ada single level marketing, ada multi level marketing. Jadi direct selling itu sebenarnya lebih luas, sedangkan MLM itu bagian dari direct selling. Jadi kalau kita memilih arti dari single level marketing itu, single itu tunggal ya, level itu tingkatan, marketing itu pemasaran. Jadi sistem pemasaran yang tunggal atau hanya satu, artinya sebuah sistem pemasaran di mana pemberian komisi dan bonus itu dilakukan berdasarkan hasil penjualan seseorang. Nah, kalau yang multi level marketing atau pemasaran bertingkat banyak, ini komisi dan bonus yang diberikan itu bukan hanya berdasarkan penjualan pribadi, tapi juga penjualan yang dilakukan oleh tim atau tim kerja yang ada di dalamnya. Jadi bisa diartikan bahwa multi level marketing di sini komisinya itu ada dua. Yang pertama adalah komisi dari hasil penjualannya pribadi, dan juga komisi karena berhasil merekrut dan membina tim sehingga timnya itu bisa melakukan penjualan yang sama dengan dirinya. Jadi bisa menduplikasi cara kerjanya kepada tim di bawahnya, itu diberi bonus juga di multi level marketing. Jadi gitu ya. Selanjutnya tentang izin perusahaan MLM. Jadi perusahaan MLM atau multi level marketing itu dikatakan legal, artinya resmi ketika dia sudah tergabung di salah satu asosiasi. Yang pertama bisa di AP2LI, yang kedua bisa di APLI atau di BFDSA. Jadi kalau di Indonesia itu ada APLI, ada AP2LI ya, bisa milih salah satu.
dari kedua asosiasi ini. Kalau WFDSH ini adalah organisasi MLM dunia, jadi kelas dunia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang history of multi-level marketing atau sejarah dari multi-level marketing. Yang pertama, sejarah MLM dunia. Jadi sebelum lahirnya MLM dunia yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat itu adalah direct selling ya. Direct selling populer pertama di New York oleh seorang tokoh yang bernama David McConnell dengan mendirikan sebuah perusahaan yang bernama The California Perfume Company yang seiring berkembangnya nanti berubah nama menjadi Avon. Nah, tahun 1934 lahirlah sebuah perusahaan bernama Nutrilite di California oleh tokoh yang bernama Carl Renberg. Dia tidak hanya memberikan komisi kepada hasil penjualan, tapi juga memberikan komisi sebesar 2% karena berhasil rekrut dan bisa bina mitra baru. Lah, disinilah cikal bakal perkembangan dari sistem direct selling menjadi sistem baru yang disebut multi level marketing, karena pemberian komisinya double, artinya bukan hanya karena hasil penjualan pribadi tapi juga hasil pembinaan tim, sehingga tim itu bisa melakukan kegiatan penjualan yang sama dengan dirinya. Lanjut, di tahun 1959 lahirlah sebuah Amway Corporation di California oleh dua orang tokoh, yaitu Richard DeVos dan Dave Van Andel, dan dari mereka lah, dari Amway Corporation inilah nama MLM semakin membesar, semakin mendunia hingga masuk ke Indonesia. Jadi sejarah MLM di Indonesia sendiri teman-teman itu cikal bakalnya dari Bandung. Jadi lahirnya sebuah PT yang bernama Nusantara Sun Glory Latama atau NSCT tahun 1986, yang seiring berkembangnya bisnis ini akhirnya dia mengganti namanya dari PT NSCT menjadi PT Sentra Nusa Insan Cemerlang atau yang biasanya kita kenal dengan CNI. Nah, kalau CNI mungkin teman-teman sudah gak asing ya, karena memang luar biasa berkembang saat itu, dan CNI sukses membawa nama MLM di kancah Nusantara atau di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, ketika terjadi krisis moneter di Indonesia, bisnis MLM mencapai perkembangan yang luar biasa pesat karena di saat itu banyak perekonomian masyarakat kita yang anjlok. Mereka bisa bangkit kembali dengan memilih bisnis MLM ini, karena memang di bisnis ini kita bisa memulai sebuah bisnis dengan modal yang tidak terlalu besar dan memiliki potensi yang luar biasa, sehingga MLM berkembang sangat pesat di Indonesia itu tepatnya adalah ketika terjadi krisis moneter dan terus berkembang sampai saat ini, sampai hari ini, sehingga teman-teman bisa menemui banyaknya MLM yang lahir di Indonesia. Nah, seperti itu. Selanjutnya MLM menurut tokoh dunia ya. Salah satunya oleh Bill Clinton. Beliau adalah mantan presiden USA. Beliau mengatakan bahwa 7 juta pelaku bisnis network marketing membantu pertumbuhan Amerika, memperkuat negara dan ekonomi kita. Anda tidak hanya mencapai sukses bagi diri Anda sendiri, tapi juga menawarkan peluang bagi orang lain. Anda telah membantu banyak orang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka. Jadi Amerika sendiri sudah mengakui ya, salah satu hal yang menyumbangkan kesuksesan perekonomian mereka adalah dengan bisnis MLM ini atau bisnis network marketing ini. Lah, selanjutnya kita langsung bahas tentang perbedaan marketing konvensional dengan MLM. Jadi sebenarnya MLM itu yang bagaimana sih? Benarkah kata orang bahwa sistem MLM itu justru merugikan kita atau justru malah sebaliknya? Coba kita pelajari di bagaimana jalur pendistribusian barang dan jasa secara konvensional maupun secara MLM. Jalur distribusi konvensional itu barang dari pabrik itu nggak bisa langsung ke konsumen, harus melalui jalur distribusi yang sudah paten, ibaratnya begitu ya. Dari pabrik itu hanya akan didistribusikan ke agen tunggal. Jadi kalau misalkan ada satu pabrik itu hanya diproduksi oleh agen tunggal,
se-Indonesia ini cuma satu agen aja, dan dari agen tunggal itu baru didistribusikan ke agen di masing-masing provinsi atau disebut agen provinsi. Dari provinsi baru diteruskan ke agen daerah masing-masing. Dari agen daerah-daerah ini baru nanti ke grosir, dari grosir ke warung, baru sampai ke konsumen. Nah, di sistem distribusi konvensional ini kita sebagai konsumen tidak bisa langsung ambil barang di pabrik. Nah, itu artinya harga beli sebuah produk yang nyampe di tangan kita itu sesungguhnya sudah melalui proses yang sangat panjang. Jadi dari pabrik ke agen, dari agen ke grosir atau ke toko, itu masing-masing pasti ambil untung sendiri-sendiri kan ya. Pasti mereka sudah ngambil komisi sendiri-sendiri, sehingga harga barang yang nyampe di kita itu sudah ditambahi dengan komisi-komisi di tiap-tiap tingkatan itu. Lalu kita sebagai konsumen dapat apa? Kita hanya dapat barang saja, kita nggak dapat pembagian komisinya, karena memang kita di sistem distribusi konvensional itu hanya sebagai konsumen akhir atau konsumen pasif. Beda dengan jalur distribusi di MLM. Kalau di MLM itu teman-teman, pabrik memberikan atau memproduksi barang dan diteruskan ke agen tunggal, di mana agen tunggal ini misalkan saya contohkan adalah PT MSI. Nah, dari PT MSI ini langsung ke mitra-mitranya. Nah, mitra-mitra ini kan bisa sekaligus sebagai konsumen. Kita sebagai mitra MSI bukan hanya menjalankan bisnisnya kan kita juga menjadi pemakai lah. Di sini konsumen bisa berperan juga sebagai mitra bisnis MSI, sehingga kita bisa mendapatkan produk itu langsung dari agen tunggal. Nah, sehingga ketika kita membeli produk MSI satu paket, maka kita dapat komisi, kita dapat bonus, kita dapat reward. Itu karena hasil dari pemangkasan jalur distribusi yang sekian panjangnya itu dari distribusi konvensional. Kalau yang jalur distribusi konvensional itu kan komisi dibagi-bagi oleh agen-agen, grosir, warung kayak gitu kan. Kita konsumen nggak dapat apa-apa. Bedanya kalau di MLM, komisi yang seharusnya dibagi-bagi oleh jalur yang panjang itu terpangkas, sehingga perusahaan sebagai agen tunggal bisa memberikan bonus dan rewardnya langsung kepada mitra usaha yang sekaligus juga bisa sebagai konsumen. Itu ya, itu perbedaan pendistribusiannya. Selanjutnya perbedaan tentang cara promosi. Nah, mungkin ini di sini teman-teman sering juga mendapatkan pertanyaan, kenapa sih produk MSI nggak ada iklannya di TV gitu ya? Kenapa sih produk MSI itu kok nggak ada iklannya di TV lah? Karena memang ada perbedaan antara sistem atau cara promosi antara bisnis konvensional dan bisnis MLM. Kalau di bisnis konvensional itu promosinya lewat media massa, media elektronik, media cetak, atau dengan endorse artis, dan itu biayanya tidak kecil teman-teman, sangat besar. Jadi untuk bisa nayangin iklan di TV itu aja berapa sehari atau berapa jam aja tampil di TV itu udah berapa ratus juta yang harus kita bayar gitu. Apalagi kita endorse artis gitu ya, itu juga biayanya besar sekali. Tapi kalau di bisnis MLM kita tidak menawarkan tidak melakukan promosi lewat jalur itu. Kita berpromosinya itu langsung dilakukan oleh mitra bisnisnya atau kita sendiri sebagai membernya yang mengiklan berdasarkan real testimoni kita sendiri. Kalau menurut saya berarti di sini cara promosinya mungkin lebih jujur ya kalau MLM, karena kan kalau misalkan saya contohkan ada sebuah artis terkenal gitu ya, dia di endorse oleh salah satu perusahaan sabun yang harganya 2000-an. Kira-kira beneran tah dalam keseharian itu artis pakai sabun mandi yang harganya 2000-an? Mungkin bisa iya, mungkin bisa tidak, tapi secara logika kita rata-rata artis yang di endorse tidak selalu pakai produk itu. Nah, beda dengan kalau kita mitra-mitra MSI, mitra-mitra yang berpromosi berdasarkan real testimoninya, maka kita pun beneran pakai gitu loh, karena kita sudah merasakan manfaatnya, sehingga kita melakukan promosi sebar manfaat, bahwa biar bukan hanya kita sendiri saja yang dapatkan manfaat produk itu, tapi juga orang-orang lain gitu ya.
Jadi itu perbedaannya. Oke, demikian untuk sesi kali ini saya cukupkan. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Semangat, Go Royal Crown, bisa, yes.